Nah, tidak ada satu jakaan. Itu jadi kita kata-kata basi. Memang sudah ketentuan dari ketentuan Allah berlaku, tak satu pun yang bisa mewarnai. Walan tajidu li sunnatillahi tabdila. Itu sudah ditentukan Allah, sunnatullah kata. Sunnatullah yang namanya Allah mengatur, begitu terjadi segala macam itulah kita lihat begitu. Kita buat sesuatu untuk menantang itu, tidak bakal berarti, tidak bakal berhasil apa-apa. Kata Nabi, wa anta ana fa'alun wa anta fa'al wa anta fa'alun wa ana fa'alun ana af'alu ma urid wallahu yaf'alu ma yurid. Engkau berbuat berkehendak, saya berkehendak, kata Allah. Tidak ada kehendakmu kecuali apa yang telah dikehendaki Allah. Faman radiya an sunnati falahu ridha. Siapa yang senang bagi apa yang ditentukan Allah, maka baginya lah mendapat ridha Allah. Wa man sakhita falaysa lahu illa ana. Kalau dia murka, tidak mau, tidak terima dengan apa ketentuan Allah, tidak ada satupun yang bisa mengubah itu. Namanya tabung li diri, ya, tabung li kata, tabung li diri, tabung li pikir, segala macam, tidak ada hasil. Oleh karena istislam itu, man radiya bi qada'i faqad sa'ida fid dunya wal akhirah. Ridha dengan keputusan Allah, maka beruntunglah dia dunia sampai akhirat. Jadi kita berjalan upaya benar aja, usaha. Kalau dia diberi Allah penghasilan, alhamdulillah. Kalau enggak, jangan ngomel. Oh ini, enggak ada. Fa'alun lima yurid. Allah memperbuat apa yang dikehendaki dia. Jadi beriman namanya. Kita dengan Allah, beriman dengan itu apa? Keputusan Allah. Oleh karena itu kita minta ridha Allah di dalam diri kita. Apa ridhanya Allah? Kita ridha dengan apa yang ditentukan Allah, maka itulah ridhanya Allah. Kalau kita masih ngomel-ngomel, berarti kita tidak diridhai Allah lagi. Tidak diridhai Allah, masih belum lagi. Jadi amalan ridha itu memang ujar kita manusia yang kada banyak bicara. Dia berpikir dengan kebaikan, melihat dengan mata iman. Jadi apa? Jadi kadang-kadang khusyuk dengan apa? Segala macam. Apa yang terjadi di sana yang menentukan. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak ada satupun jalan untuk mengubah ketentuan Allah, tidak ada. Selalu sudah katanya innal arda wasi'un fa idza qada fadhiqal fadha. Apabila bumi ini luas sekali, bumi Allah, tapi apabila ketentuan Allah sudah berlaku, sempit dah yang luas itu jadi sempit. Mati manusia, terjadilah mati. Doktor, nanti apalagi kita. Itu ketentuan, ya. Sunnatullah, mana bisa lari? Siapa yang bisa mengobati orang mati? Tak ada orang mati. Innahu maut. Itu qada. Bilanya sudah berujar, kita sudah ditentukan dengan keputusan Allah. Apa yang kita lihat? Itulah mulkullah, yaf'alu ma yasha. Kerajaan Allah yang dia berbuat sekehendak dia. Wa huwa alladhi kafa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah. Ia Allah yang telah menahan tangan mereka ankum daripada kamu. Aydiya kufara Makkah, aydi yaitu tangan-tangan kekafiran, kezaliman kafir di waktu di Makkah, tidak bisa berbuat apa-apa. Padahal Nabi sudah ada di sana. Dengan itu apa? Masuk Rasulullah, mereka takut. Ini dibuka dengan Allah Subhanahu wa taala, khauf, takut. Siapa itu yang membuat manusia takut? Allah, walladzi, ia Allah yang telah menahan tangan mereka ankum untuk menyontoh Rasul, untuk menghinakan Rasulullah dan sahabatnya datang ke negeri Makkah. Tidak satu pun yang berani untuk mengangkat kata, atau apalagi ujar kita membunuh. Tadinya muluk mereka tidak akan izinkan Rasul dan sahabatnya untuk masuk di kota Makkah ini. Ini apa? Datang yang kedua, Futuh Makkah, tidak satu pun. Ujar kita keberanian orang kafir itu. Siapa itu? Walladzi, ia Allah, kaffa aydiyahum ankum, yang menahan tangan mereka daripada kamu, yang menahan mulut mereka daripada kamu, yang menahan khatarat, gretek hati mereka untuk menahan Rasulullah jangan masuk waktu. Siapa? Huwa Allah. Begitu Pak. Diberikan kita walan tajid li sunnatillahi tabdila. Ini perjalanan kehidupan, perjalanan manusia yang beriman kepada Allah. Coba ini i'tiqad. Ya, perjalanan i'tiqad ini.
Ya Allah yang telah menahan tangan mereka ankum dari kamu, wa aydiyakum anhum, dan tangan kamu dari mereka, bi batni Makkah, di dakhil Makkah, min ba'di an azfarakum alaihim, sesudah mereka itu diberikan keberuntungan kamu atas mereka. Maknanya sudah dikuasai Makkah dan sekitarnya, mereka tidak berani, dan apa segala macam yang hasil di dalam Makkah, harta mereka ditinggalkan, tidak satu pun yang bisa bawa kekayaannya. Nah ini apa? Allah azbarakum. Jadi kalau kita hidup di dalam hidup ini, ya pandailah untuk memperjalankan iman begitu. Nah di sini apa? Di dalam maqam syuhudul kasrah bil wahdah. Syuhudul wahdah bil kasrah. Syuhudul kasrah, memandang yang banyak itu, yang mengaturnya hanya satu. Tiba, ujar kita diatur dengan Allah. Oh ini masuk, oh ini kan. Takut kalah dia. Ini apa? Aturan Allah. Siapa yang berbuat itu? Allah. Syuhudul kasrah bil wahda wa syuhudul kasrah bil wahda wa syuhudul wahda bil kasrah. Melihat yang mengatur yang banyak itu, yang satu tunduk dengan apa kehendak yang maha segala-galanya. Itu apa? Tauhidul af'al. Tauhidul af'al. Itu apa? Manusia yang melihat begitu apa? Allah Subhanahu wa taala, hebatnya Allah itu. An asbarakum alaihim wa kana Allahu bima ta'maluna basira. Wa kana Allah min ba'di asbarakum azharakum alaihim, wa dhalika an Ikrimah bin Abi Jahl kharaja fi 500 ila al-Hudaybiyah. Itu Ikrimah bin Abi Jahal, bapaknya raja kafir, anaknya raja Islam. Subhanallah, begitu Rasulullah mendoakan, kata Nabi, aku tidak mendoakan kamu agar kamu dijatuhin gunung di balik bumi ini, tidak. Alakin ayarjullah min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bi syai'a. Aku mengharap dari sulbi kamu nantinya orang yang keluar menyembah Allah dan mentauhid Allah. Itu Ikrimah. Akhirnya Ikrimah menjadi panglima perang, ikut Rasulullah sallallahu, bukan ikut bapaknya. Subhanallah, begitu musuh. Jadi apa? Jadi teman jadinya. Berapa komandan perang? 500 ila al-Hudaybiyah, 500 pasukan untuk maju di mana Hudaybiyah, perang di sana ya Bang. Ujar kita di perbatasan Makkah dengan Jeddah. Faba'asa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Khalid bin Walid ala jundin fahazamahum hatta adkhulahum haytana Makkah summa adah. Yang dikepalai oleh Jenderal Khalid bin Walid waktu itu. Kepala jenderal, wakillah ujar kita apa? Jenderal Ikrimah bin Abi Jahal. Panglima Khalid bin Walid. Walid, orang yang paling kufur dengan Rasulullah. Walid, orang yang paling kaya di dalam kekufurannya. Paling ujar kita luar biasa. Musuh Rasulullah. Khalid, anaknya jadi panglima perang Rasulullah. Subhanallah, begitu hikmat Allah namanya. Jadi yang namanya nasab dan keturunan belum menentukan lagi. Oleh karenanya gitu, banyak lagi hikmah Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Namanya bapaknya jadi bocor kita perampok, anaknya jadi wali min auliyaillah taala. Itu boleh. Jadi kalau Allah membuka dengan rahasia, qatratun min bahri judika taj'alul kafirina waliya. Setetes saja kemurahan Allah itu. Kalau Allah memberikan dengan murahnya, dengan lutfiah Allah, setetes air kemurahan Allah menjadikan kafir itu jadi wali Allah taala. Itu gampang sekali dengan Allah. Tidak berat. Kalau Allah menghendaki, gampang sekali. Sama aja hidup kita di dunia, menjadi manusia, nang fakir jadi orang kaya, itu gampang sekali. Tapi pegang Allahnya dulu. Pegang Allahnya dulu. Tunjukkan kompas hati kita lawan Allah. Jangan terkompas lawan dunia ini, dunia rusak semua. Tidak bakal jadi apa-apa. Nah di sini apa? Kita akan belajar begitu. Jadi belajar dengan ini. Al-Quran begitu. Huwallazi kaffa aydihum ankum. Iya, Allah yang telah memberikan selamat kamu. Jangan kita sok selamat, kita hebat. Nah, Allah yang memberikan selamat, Allah yang memberikan berhasil, Allah yang memberikan segala macam berdiri, bergerak, jadi kita belengkok batis, belengkok semua. Alladzi ayyadaka, ya Allah yang memberikan kekuatan dengan kamu. Jangan kamu, jangan engkau, saya aja kita, jangan. Ingat, gerak-gerik kita itu digerakkan dengan Allah, kemurahannya Allah. Tanpa ada Allah memberikan kemurahan, manusia akan masuk di dalam kata hari ini stroke, kata hari ini lumpuh, kata hari ini tidak bisa bergerak. Ini apa? Ini. Kenapa? Allah tidak mengizinkan lagi bergerak. Jadi dengan gerak-gerik kita jangan kita kira bahwa kita kuat, jangan. Bergerak, alhamdulillahirabbil alamin. Bisa baca alhamdulillahirabbil alamin. Tidak satu pun kata yang engkau bilang, hanya alhamdulillahirabbil alamin. Itu apa?
Maksudnya kita dengan Allah begitu. Hatta qata'a sya'na alik, kata Rasulullah. Yashtaquna illallah, sampai kamu menemui pagat putus tali sandalmu, kamu minta tolong dengan Allah. Bayangkan. Begitu ma'rifah dengan Tuhan. Memang kita ya namanya, buang aja sandal, nanti beli lagi. Oh, hebat namanya. Itu sampai begitu di dalam ilmu tauhid untuk menyerah kepada Allah begitu. Jadi sampai di titian paling kecil, pagat tali sandal. Ya Allah, berikanlah saya kekuasaan nantinya untuk beli sandal ini. Apalagi sana batis kita ini jangan ya, kita memegang kekuatan kita aja. Tidak ada satupun kekuatan yang kita punya, hanya punya Allah. Dari situ kita berkiprah untuk memasukkan hati kita, pikir kita, iman kita dengan Allah. Jadi Jadakum binasri bi batni makan min ba'di an adfarakum alaihi, dikepalai dengan Khalid ibn al-Walid ala jundin, atas pasukan, fahazamahum hatta udkhilahum hitana Makkah summa ada, sehingga mereka mengalahkan pasukan-pasukan kafir Makkah, sehingga masuk udkhilahum hitana Makkah, itu masuk di dalam hitan, di mana itu dinding-dinding kota Makkah. Summa ada, kemudian kembali, wa qila kana dzalikal yaumal fath wastushhida bihi Ali anna Makkah futihat unwatan wa huwa dhaifun idis suratu nazalat qablahu. Dan ini apa? Dan satu kil ijar kita qaul dhaif ini. Ini apa? Hari Fatah Makkah. Dan apa? Ustushhida bihi, menyaksikan dengan dia Ali anna Makkah, bahwa Makkah futihat unwatan, dibuka kota Makkah itu dengan kekerasan. Ijar kita dikirim misalnya tentara dulu, tidak. Ini apa? Dhaif. Qaul ini dhaifun. Kenapa? Ini surah itu karena surah ini nazalat qablahu, turun sebelum Fathu Makkah. Makkah datang, Rasul sudah masuk di dalam Makkah, itu mereka sudah lari orang-orang Makkah yang tadinya kejam-kejamnya. Jadi kita Abu Jahalnya, Abu segala macam mati, sudah mati karena Abu Jahal di Badar mati. Ini apa? Kepala-kepala Makkah yang mempertahankan Makkah, tidak lari dari itu. Rasul masuk sana. Al-yawm yawmu malhamah, kata apa? Wa al-yawm yawmu malhamah laisa lahum munaza'ah. Itu khutbah yang disampaikan Rasulullah ya kepada kepada sahabat Rasulullah, bapaknya itu Usamah bin Zaid bin Usamah. Zaid waktu itu jadi panglima perang. Zaid menyampaikan masuk ke Makkah itu ada al-yawm yaumul mulhim, katanya. Hari ini hari yang disebut akan menghancurkan daging-daging kamu. Gitu, Pak. Bapaknya Zaid, Usamah anaknya Zaid, bapaknya jenderal. Sama-sama Rasulullah. Yaumul mufaraqah. Hari ini hari untuk mencerai-beraikan kamu wahai Makkah. Sampai itu, Pak. Perkataan itu ke depan Rasulullah. Kata sahabat, ya Rasulullah, hari ini Zaid berkata, hari ini hari untuk menghancurkan daging-daging orang Makkah. Kata Rasulullah, auqif ya Zaid, tubaddil. Engkau ya Zaid hari ini diturunkan menjadi panglima. Ya Allah, duduk pinggir kamu. Siapa yang jadi panglima? Anakmu jadi panglima. Usamah baru umur 17 tahun, panglima perang. Kata sahabat, ya Rasulullah, bapaknya diberhentikan. Kata Rasul, innahu bimanzilati. Bapaknya sudah diistirahatkan jadi jenderal, hari ini anaknya yang jadi jenderal. Subhanallah. Ikut jadi apa? Prajurit lagi bapaknya di belakang dia. Anaknya yang jadi jenderal itu. Kenapa? Karena salah berkata. Karena salah. Kata Nabi, al-yawm yaumul marhamah, mul yaumul malhamah. Hari ini, kata Rasulullah, hari berkasih sayang. Hari ini hari saya mengampunkan kesalahan orang Makkah ini. Subhanallah. Bukan itu yang saya maksudkan kamu untuk memberak orang di sini, tidak, kata Rasulullah. Itu Bapak. Ini apa? Raufur Rahim Rasulullah. Walau di dalamnya itu ada orang pembunuh, dia ada orang wajar kita yang membunuh anaknya atau segala macam itu apa? Di dalam Makkah itu. Tidak, dia ditakutin oleh Rasulullah. Al-yawm yaumul marhamah, kata Rasulullah.
Itu di surah An-Nahl, wa kana Allahu bima ta'malun khabira. Allah dengan apa yang kamu kerjakan min muqatalatihim, dari berperang mereka itu, awalan ta'atan li rasulih, karena taat bagi rasulnya, wa kaffahum thaniyan li ta'zimi baitihi, dan Allah tahan tangan mereka untuk melawan akan sahabat Rasul li ta'zimi baitihi, karena mengagungkan bait Allah yang ada di dalam kota Makkah itu. Wa qara Abu Amr bil ya basiran, melihat Allah yang apa di dalam hatimu, fayujazihim alaihi, maka Allah yang membalas apa yang telah diniatkan oleh kamu. Ta'mal dengan apa? Dengan anggota, basir dengan hati, niat. Innamal a'malu binniyat, amal kamu itu dengan niat kamu. Jadi disaksikan Allah Subhanahu wa taala, humul ladzina kafaru wa saddukum 'anil masjidil haram wal hadiya wa'qufan an yablugha mahallahu humul ladzina, mereka itulah yang kafir, wa saddukum, orang-orang yang telah menahan kamu, 'anil masjidil haram, tadinya kamu ditahannya untuk masuk Masjidil Haram ini. Ini apa? Perang Hudaybiyah. Waktu itu kata Allah Subhanahu wa taala, saya lihat dengan kamu bahwa di dalam saatnya perang, dan mereka itulah yang menahan Rasulullah di waktu itu di Hudaybiyah, tidak boleh masuk ke Makkah. Wal hadiya ma'kufan, dan segala macam itu apa, binatang untuk yang dipotong, ma'kufan, ditahan di sana. An yablugha mahillahu, ya, bahwa sampai ke tempat ke Makkah tidak boleh, sampai di Hudaybiyah pulang. Nanti 2 tahun berturut-turut akan dijadikan perjanjian suluh, berpatut, tidak ganggu dan tidak diganggu. Yadullu ala anna dzalika kana amal Hudaybiyah. Ini ayat turun pada Hudaybiyah. Wal hadyu ma yuhda ila Makkah, yang mau dipotong itu baru jadi kita binatang